Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini kita akan membahas tentang al-hasib. Hasib ini dekat dengan makna hisab. Hasib adalah ismu fa'il, isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku. Min hasaba yahsubu, hasaba yahsubu. Min babi nasara, wazannya fa'il, hasib, kemudian hasib. Mana dari hasib itu adalah al-addu wal ihsa, yang menghitung. Ini kita bisa dapati dalam surat 17 ayat 14. Kafa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kafa bi nafsika, cukup dirimu pada hari ini atas kamu, dirimu atas kamu. Hasiban, menjadi penghitung. Maksudnya nanti di hari kiamat, tanpa Allah hitung pun kita sudah bisa ngira-ngira sendiri kemana kita akan diarahkan oleh Allah. Ke surga, apa naudzubillah ke neraka. Sama dengan orang ujian lah. Sebelum nilai dari guru itu eksis, keluar kelas dia kira-kira sudah ngerasa tuh. Salah berapa, benar berapa. Definisi menurut istilah al-hasib minal hisab wa huwa min ma'anal hasib fa huwal muhasib li ibadihi. Artinya Allah itu akan menghisab. Bukan hisab ini menyedot, bukan ya. Menghitung. Karena orang-orang yang ngerokok namanya ahli hisab. Ahli hisab. P, bukan B, ahli hisab. Ya. Ahli hisab, hisab rokok. Bukan hisab rokok ini. B, hisab, menghitung. Dalam arti akidah, Allah itu akan menghitung amal hambanya. Alladzi yuhsi kulla syai'in wa yaqumu alaihi, yang menghitung segala sesuatu dan bertanggung jawab padanya, akan dimintai tanggung jawab. Ya. Nilai kita akan keluar kelak di hari hisab, di hari perhitungan. Al-alim bi ibadihi, yang mengetahui hambanya, ar-raqib lahum, al-mutawalli jazaahum, yang bertanggung jawab terhadap pembalasan mereka, bil khair wa syarr, baik dan buruk. Bihasabi hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya, wa ilmihi, dan ilmunya, bidaqiqi a'malihim wa jaliliha, dengan dakik, selembut-lembutnya dan sekasar-kasarnya. Jadi yang kecil sekalipun, seperti yang ditampakkan dalam surat Zalzalah, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat
baik meskipun seberat zarrah. Ya, waktu itu ada yang mengartikan sekecil semut pudak, ada yang sebiji sawi, ada yang sebiji lobak. Kayak apa bijinya? Biji sawi kayak apa? Biji wijen ya? Kayak wijen. Biji sawi, saya nggak pernah lihat. Mesti jalan-jalan ke situ tuh. Ke tukang tanaman. Yang deket pasar tuh kan dia jualan apa bibit ya? Jual bibit. Bibit kangkung ada apa? Tanya dia, bibit sawi seperti apa? Sama bibit lobak. Qala Khitabi, Al-Khitabi berkata, wal hasib aidan bimanal muhasib. Hasib mananya juga muhasib. Sama dengan wazir, nadim, nama menteri pendidikan, Nadim Makarim. Namanya bagus. Tapi keluarganya Nasrani. Muwazir, munadim. Ya. Nadim Makarim. Nah, ini terdapat dalam surat 17 ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Nanti di hari kiamat Allah akan menyuruh baca catatanmu. Kafa binafsika yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung. Jadi dengan diberi buku, lalu kita baca lembar demi lembar apa yang dulu kita lakukan, perbuatan kita, ada baik ada buruk. Begitu selesai halaman terakhir, kira-kira kita sudah dapat angka buat diri kita. Waduh, jelek kalau begini mah. Ya, tapi kalau ya udah kebaca sendiri, nggak perlu Allah ngitung. Tapi nanti pada waktunya dihitung oleh Allah. Dan hitungan Allah tentu lebih cepat. Yani bidzalika jalla sanau innallaha ala kulli syai'in mimma ta'malun. Artinya Allah mengetahui apa yang kamu amalkan. Ayuhan nas, wahai manusia, min ta'atin wa maksiat, baik taat maupun maksiat, hafizan alaihim, dan hafiz. Allah itu menjamin. Ya, amal kita itu enggak kececeran. Sekecil apapun akan ada catatannya. Hatta yujazikum biha jazaan, sehingga Allah membalas dengan sebenar-benarnya. Wa asul hasib fi mana maudi indi fa'il binal hisab alladhi huwa bi mana ihsa. Ya, jadi sebagai penghitung. Dalil-dalil. Warada ismul hasib maratain. Kalau hasib itu termasuk asmaul husna enggak? Anda hafal enggak? Bagian dari asmaul husna bukan itu, hasib. Saya punya catatan Asmaul Husna. Waduh, kecil banget. Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Azizul, Salamul Mu'minul Muhaimin Azil, Mutakabbir Khaliqul Ba'za. Mana nih hasibnya? Ada yang ingat nggak? Hasib itu masuk Asmaul Husna nggak? Al-Hasibul Karimul ya? Ada ya? Tidak termasuk. Hasib. Nggak ada dalam Asmaul Husna ya? Ya kalau kita nggak hafal ya nggak tahu nih. Masuk ya? Hasibul Karim ya? Iya, membuat itu. Masuk. Masuk dalam Asmaul Husna. Kan ada kitab khusus ya. Ada kitab khusus namanya Fiqhu Asmail Husna. Oleh banyak orang dikaji itu, bagian dari kajian. Mendalami Asmaul Husna. Ya, karena kita kan punya banyak keperluan. Kalau kita ada keperluan, disesuaikan dengan panggilannya. Jadi kalau kita sakit, panggilannya ya Syafi, ya Syafi. Kalau kita pengen kaya, ya Ghani panggilannya.
Ya, kalau kita pengen pinter, ya alim gitu. Panggilannya beda-beda. Kita kembali ke sini. Jadi ini bagian dari Asmaul Husna. Dalam Al-Quran, hasibin itu disebut 2 kali. Pertama surat 6 ayat 62. Wa huwa asra'ul hasibin. Allah itu adalah zat yang paling cepat, penghitung yang paling cepat. Karena yang dihitung kan banyak ini. Ya. Anda sudah bisa ngitung lah. Kalau kita ngantri tiba-tiba dapat nomor 60. Dapat nomor 60. Dimulai aja belum. Begitu dimulai jam 8. Terus beralih kedua jam 8.05 menit. Nah berarti 5 kali 60. 5 jam. Kurang lebih begitu. Tapi kan orang-orang beda-beda ya. Kita lanjut ke sini. Pendapat-pendapat ulama. Asbata hadzal isma lillahi ta'ala jam'un min alil ilmi minhul Qurtubi. Ulama menetapkan hasib itu sebagai nama Allah. Di antara mereka ada Qurtubi, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Wazir, Muhammad Mahmud An-Najdi. Tapi walam yadhkurhum ghairuhum minal ulama. Sebagian ulama tidak memasukkannya. Coba akidah Asy'ari, wujud qidam baqo, enggak ada hasib. Hasib enggak masuk dalam wujud qidam baqo. Hasib ya. Tapi ada juga dalam Asmaul Husna itu tidak disebut kata Robbi. Robbun. Ya, padahal Robbun itu adalah Allah juga, Rabbul Alamin. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma Rabb kan Rabbmu al-a'la. A'lanya masuk, Robbunnya nggak masuk. Kemudian persoalan yang timbul tentang hasib. Ya dulu ismul hasib ala kamali ilmihi fala yakhfa alaihi mithqala dzarrah min a'mali khalqi. Hasib menjadi nama Allah ini bagian dari dalil bahwa tidak ada yang tersembunyi. Sebab akan dihitung. Ya, Allah menyatakan dalam surat Naba, surat An-Naba, surat ke-78, juz amma ya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segalanya kami akan hitung secara kitab, tertulis. Semuanya terhitung. Wa katbul dzalika wa kataba dzalika qabla khalqis samawati fi khamsina alfi sanah. Bahkan tulisan itu sudah ada sebelum langit dan bumi dicipta 50.000 tahun. Waduh. Catatan-catatan kita itu sudah disiapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita dicipta, sebelum kita ada. Ya, jadi kalau begitu kita tadi yang disampaikan oleh ulama, masuk neraka, masuk surga itu nasib, jodoh, bukan usaha, bukan usaha. Sehingga kadangkala pemahaman seperti ini ditanggapi secara negatif oleh sementara orang. Dengan sikap apa? Dengan sikap pasrah. Sehingga dia nggak berbuat baik, lamun bener memang dijodohkan saya, ditakdirkan masuk surga, walaupun nggak sholat, tetap aja masuk surga. Jadi kesalahan. Kalau saya ditakdirkan pinter, memang ditakdirkan pinter, nggak belajar juga pinter. Begitu dan seterusnya. Nah itu salah. Ya itu namanya apatis. Ya, apatis, jadi sikap pasrah yang jelek. Usaha dulu. Setelah warawiri, waktunya hampir habis.
tidak tercapai, sadarlah kita memang kita tidak ditakdirkan untuk itu. Saudara mungkin semangat pengen jadi miliuner, pengen jadi konglomerat, tapi umur sudah segini, udah sampai bongkok, jalan udah lamban, nggak berhasil, berarti nggak ditakdirkan. Dilihat dari gatranya nggak mungkin. Dilihat, wah, nggak ada peningkatan pemasukan sampai usia segini. Boro-boro mau ngejar jadi konglomerat, islah. Sudah manuver buat akhirat. Jangan kos-kosan terus, itu namanya angan-angan kosong. Kan angan-angan ini ada angan-angan, ada cita-cita. Bedanya apa? Kalau angan-angan itu dicela dalam Islam. Cita-cita ya disupport. Angan-angan itu tidak ada progresnya. Maksudnya kalau tangganya itu ke 100, lah tangga 1, 2, 3-nya ada gitu. Kalau angan-angan itu taruhnya di 100, kan angan-angan cita-cita itu sama keinginan. Keinginan kan? Kalau kita mengimbau anak, nak, apa cita-citamu? Nggak ada, kan lemes kita. Nanti cita-citanya apa kalau udah gede? Nggak ada, kan lemes kita sebagai orang tua. Tapi kalau dia cita-citanya di luar kemampuannya, ya tergantung kita menilainya. Saya pengen jadi konglomerat. Ya kalau masih kecil boleh-boleh aja sih. Saya ingin menjadi dokter. Tapi hari-harinya malas belajar. Kayaknya anak itu sudah terlihat dari gatranya. Dari kecil anak-anak saya ya, nggak usah ngomong orang nih, nanti nyelatoni. Yang rajin belajar pada akhirnya berhasil. Tapi yang males-malesan, ya segitu-gitunya aja. Itu dari kecilnya sudah terlihat. Contohnya apa? Yang berhasil ilmunya tinggi, saat saya antar, marah dia. Enggak, jangan diantar-antar. Ya namanya anak, orang tua kan khawatir. Melintasi jalan raya kan, apa gitu kan. Diintip lagi. Dia nengok lagi, kita ngumpet. Dia sampai begitu. Tapi ada yang diantar sampai ke tempat. Beda-beda. Nah, di hari dewasanya berhasil tuh yang kecilnya giat itu. Jadi terlihat dari gatranya. Jadi kayaknya sudah ada gatranya. Ya, kita namanya itu apa ya? Kalau di sini orang Jawa sini, Jaseng, mengatakannya dengan angleh. Angleh. Kepremen angleh gitu dia bilang. Uang hasil karo ore kepremen angleh. Bagaimana di kecenderungannya? Nah, dalam Quran itu disebut dengan kullu ala syakilati. Kullukum ya'malu ala syakilati. Kalian semua bekerja sesuai dengan kecenderungannya. Ada kecenderungannya. Kalau dalam bahasa lebih keren namanya talenta. Talenta. Ada talentanya itu. Itu sudah bisa dibaca. Makanya kita diminta untuk bersepakat, bersatu untuk mendukung talenta. Ya, kalau ada di antara anak-anak kita yang dari kecilnya udah cerdas. Nah, tapi dia ada kekurangan, orang tuanya nggak mampu, itu harus didukung. Di suatu hari nanti dia berhasil. Pada akhirnya kita juga ikut terbawa. Kalau dia bersyukur, gitu kan. Ya alhamdulillah saya begini karena berkat biaya yang diusahakan oleh si A. Ya contohnya gitu. Kayak Pak Habibie bisa menjadi Habibie, itu juga dukungan dari Pak Harto. Dibiayai. Ya, kemudian beliau saat di Jerman menghadapi sakit yang menurut beliau akan berujung pada kematian.
Lalu di tengah-tengah sakitnya beliau bersumpah, kalau Allah takdirkan sembuh, akan mengabdi untuk negerinya. Maka itu Allah takdirkan sembuh. Ya, kemudian ada peluang untuk pulang dia sampai di akhir hayatnya bekerja untuk negeri kita. Bahkan seluruh gajinya nggak ada yang diambil. Gaji dari negara diambil, tapi maksudnya nggak dimanfaatkan, dimasukkan ke badan pengembangan Habibie Center namanya. Itu memberikan S1, S2, S3 ke luar negeri. Itulah zaman beliau, ya, luar biasa. Nah, seperti itu tuh harus lebih dibanyakin. Yang pertama yaitu tadi ya. Yang kedua, min kamali muhasabati li abdi ana la yastati ahadun ay yakhfa anilai syai'an min amali. Karena Allah penghitung yang sempurna, maka tidak ada satupun yang bisa ngumpet, yang lolos dari perhitungannya. Fa'ujaba dzalika kamala khauf wa ta'zim, sehingga kita harus takut berbuat salah, takut berbuat kekurangan. Tapi kekurangan dan salah itu sudah uratnya manusia. Jadi jangan takut salah berbuat, takut jatuh, kemudian tidak berbuat. Ya, jangan membuat ketakutan ini membuat kita terhenti. Contohnya kita kepengen bisa naik sepeda, tapi takut jatuh ya itu nggak bisa nantinya. Kalau kita takut itu, ya justru kemajuan seseorang itu salah satunya karena bodoh tapi nekat. Bodoh tapi nekat. Ya, dia salah satu keberhasilan orang itu, dia bodoh memang, tapi dia nekat. Jadi ada orang yang sadar bahwa dirinya kurang karena kebodohannya, tapi dia nekat ingin menghilangkan kebodohannya dengan berusaha. Ya di tengah jalan banyak penghalang, tapi dia nggak pernah berhenti. Baca lagi terus. Ya. Nah, itu yang kedua. Fahuwa yang ketiga. Jadi wala yanful insan illa ma'adahu bi ikhlas faqul umur inda Allah taala muqimatun wa muqaddaratun. Maka tidak berguna perbuatan yang dilakukan manusia kecuali dengan ikhlas. Harus ikhlas dengan mutaba'ah. Syarat amal diterima oleh Allah itu dua. Satu ikhlas, yang kedua harus meneladani Rasul. Rasul sudah wafat. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang ngaji. Ya, Rasul berbahasa Arab, literaturnya bahasa Arab. Tapi sekarang menurut saya ya, jauh lebih mudah daripada zaman dulu. Jauh lebih mudah daripada zaman dulu. Anda bisa bayangkan, ada tafsir namanya Muharrar. Sudah terbit lagi. Tafsir namanya Muharrar. Tafsir ini mengumpulkan banyak manfaat, faedahnya apa dari si A, si B, si C. Jadi dia bukan mengadakan pendapat baru, bukan, tapi ngumpulin. Rangkuman faedah-faedah. Itu terdiri dari 44 jilid. Ya. Tapi kita bisa dapat dengan gratis dalam aplikasi. Dia memang bebaskan untuk orang yang Nah, itu aplikasinya bahkan dia buat di-share gratis dan bisa dicetak, bisa di-print out. Di print outnya saya nanya kepada saudara saya yang suka ngeprint, berapa? Sekitar 4 juta lebih. Jadi aslinya bisa 9 jutaan. Artinya zaman dulu itu kalau pengarangnya ada di negeri mana, ya kita nggak bisa dapat karya dia sebelum dia oper ke kita, ya kan? Tapi sekarang lewat udara bisa diakses. Kalau kita punya printer,
Tinggal kita mau aja di rumah adanya. Di print. Per lembar bisa. Selembar demi selembar bisa print. Sekarang memungkinkan membeli buku online. Dulu nggak memungkinkan. Anda ngomong sekarang, ucapkan sebuah kata. Saya bisa cari itu Quran apa hadis. Bisa cari. Quran ada di surat berapa, ayat berapa. Hadis di kitab apa. Oh ini hadis Turmudi, halaman sekian, jilid sekian, halaman sekian. Status hadisnya ada, apa sahih, hasan, dhaif. Sekarang bisa. Dulu tidak terbayangkan. Ya bisa begitu. Jadi sebenarnya cara-cara untuk memuaskan orang yang mencari ilmu sangat memungkinkan sekarang daripada dulu. Terbuka sekarang. Apalagi ulama sudah memberikan saran kepada kita bahwa jihad di zaman sekarang itu dalam bentuk belajar. Kalau dulu kan angkat senjata, kalau sekarang angkat pena, nulis. Perang Anda itu, perang pena maksudnya. Nah kalau angkat senjata udah nggak ada, angkat pena nggak mau, lah terus gimana? Innalladzina amanu wahajaru wajahadu, lah jahadunya mana ini? Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, berjihad, mana jihad kita? Quran 114 surat, nggak hafal-hafal. Nggak usah isinya, nama suratnya aja gitu. Yang penting nama suratnya. Nama suratnya hafal. Itu pun nggak hafal. Tuh. Cita-citanya pengen manjing surga. Manjing komplek belarang tuh. Coba Anda datang ke komplek baru masuk, kalau nggak ditegur sama satpam. Pak Satpam, berapa yang saya keluarkan untuk bisa masuk ke kapling ini? Ada harganya. Lah kok mau surga? Ya kan? Makanya Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah? Kamu kira mudah masuk surga, masuk kapling aja syaratnya banyak? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum kamu mengalami penderitaan, tantangan seperti senior-senior kamu. Masat humul ba'sa. Mereka ditimpa penderitaan. Wadara, sakit. Wazulzilu, dan mereka diguncang. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul berkata, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah tiba? Sosok Rasul yang dibimbing oleh wahyu sampai mengatakan kapan pertolongan Allah tiba. Rasul yang ngomong. Berarti itu kan guncangannya sangat luar biasa. Nah, layak masuk surga. Kalau kita baru dapat tantangan sedikit, males. Ini males. Baru hujan sebentar, males. Orang kampung mengambil daun pisang tuh ke masjid subuh-subuh. Di kampung-kampung, semangatnya luar biasa orang kampung. Kita mah udah lebih nyaman, tapi malas. Makin tua harusnya makin rajin, karena udah mau di akhir, supaya dapat husnul khatimah. Akhir baiknya pungkasan. Ini malah males. Dulunya tatak di soft awal. Sekarang nggak kelihatan di softnya. Soft awal nggak ada, soft kedua nggak ada. Gimana? Tetungkul apa? Allah akan bertanya. Sudah purna karya. Kan sudah nganggur. Purna karya diberi kata yang sopan, purna karya. Tuh, kurang apa lagi? Dah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat,
Kama anau subhanahu al muhasib fid dunya fakadzalika wa muhasib fil akhirah wa yandari tahta hadza masail. Allah menjadi hasib di dunia sekaligus menjadi hasib di akhirat. Penghitung segala yang kita lakukan dihitung oleh Allah, nanti di akhirat juga akan ditampakkan. Pertama, ya, tentang Allah akan menjadi penghitung di akhirat, isbatul hisab fil akhirah bimana mujazi lil khaliqah inda qudumiha. Saat kita datang di akhirat, nanti akan disuguhi bilangan-bilangan. Ya. Bihasanatiha wa sayyiatiha, yaitu dengan bilangan yang baik, angka-angka maksudnya. Angka baik dan angka buruk. Kalau baik bil jannah dengan surga, buruk ke neraka. Wa mana hisab ta'rifullah ibadahu maka dirajaza ala amalihim. Ini terdapat dalam surat 58 Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Ya, pada hari Allah membangkitkan mereka semua. Fayunabbi'uhum bima amilu, maka Allah akan ceritakan amal apa saja yang sudah mereka lakukan. Ahsahullah, Allah akan menghitungnya. Wa nasuhu, padahal mereka lupa. Jadi di antara yang dicatat itu, catatannya itu kadangkala kita sendiri lupa. Ah iya ya, dulu saya begitu-begitu. Dibuka semua. Wal hisab wal maksud minal iman bil yaumil akhir. Hisab di sini juga termasuk keimanan terhadap hari akhir. Fa innal iman bil ba'tsi manahu al iman bi yaumin yarji'u fi'in nas ila Allah fa yuhasabun. Fa haqiqatul iman bil ba'tsi wal imanu bil hisab li annahu ma thamma syai'un ila yuhasiballahu abdahu alaihi. Jadi iman kepada hari akhirat itu sesungguhnya iman kepada hisab. Kenapa kita harus beriman pada akhirat? Salah satu rukun iman itu kan ya, iman kepada hari akhir, ya kan? Nah, untuk apa kita beriman pada hari akhir? Mau akhir, mau awal, masalahnya ada hitungannya. Waktu itu kita dihitung. Yang kedua, Allah Ta'ala yatawala muhasabatan ibadi yaumil qiyamah. Qala Ibnu Zamnain wa min qauli ahli sunnah anna Allah yuhasab ibadahu yaumil qiyamah wa yas'alu musyafadat minhu. Ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 113. Kelak kita akan ditanya oleh Allah secara musyafahah. Musyafahah itu langsung, nggak pakai malaikat lagi. Ya, contohnya dalam bahasa sini, sira wong Islam, nah, itu jawabnya udah gegederen. Karena yang nanya serba tahu kan? Sira wong Islam tah? Yang nanya kita mau, lah iyalah pasti begitu. Yang nanya yang maha tahu. Sira Islam? Nah, kerok jawab itu. Nanti pasti ada buntutnya. Ini tanda-tanda nih. Buktinya mana? Kamu Islam. Nah, kapan kita nih sholat, zakat, puasa, haji. Ana saksi nih. Si A, si B, si C. Begitu tanya, embu ya. Temen yang ditanya, nggak tahu ya saya. Salatnya sah, sirane. Sah apa enggak? Nah, nggak tahu. Nggak pernah ngaji, nggak pernah. Nah, ya. Karena orang nggak ngaji, mas sholatnya nggak ada batalnya. Nah, ini yang ditakutkan nanti ya. Yang nanya itu Allah. Ya sama dengan Anda ditanya polisi lah. Tiba-tiba polisi ke rumah Anda. Apa Bapak penghuni rumah ini gegederen? Ya kalau orang udah tahu biasa aja kali. Iya, saya pemiliknya, ada apa Pak? Nah, begitu. Tapi orang yang nggak tahu, polisi, padahal itu temennya, kangen, pengen ketemu. Yang satu jadi ustadz, satu jadi polisi. Gimana kabarnya? Kan? Tapi orang sudah dapat image, ya kan?
Kalau ketemu dengan orang pinter berarti pinter. Ketemu dengan syekh berarti syekh. Enggak itu mah. Saya mah temennya. Belum tentu. Kita lanjutkan. In hisabuhum. Jadi Allah akan menanyai hambanya itu secara musyafahah. Ya. Face by face. Temu muka. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 113, in hisabuhum illa ala rabbi. Sesungguhnya hisab manusia ya tidak lain kecuali kepada Tuhanku. Lau tash'urun. Kalau mereka sadar. Karena orang berpengalaman bicara dengan orang tidak berpengalaman kan susah ya. Orang yang nggak ngerti katrok gitu. Diomong itu susah karena dia nggak ngerti. Gimana? Maka Islam menyuruh kita sabar menghadapi orang yang pengalamannya dangkal, katrok gitu. Wa hal yuhasabul abdu illa alladzi khalaqahum wa ta'abbadahum. Tidak ada yang menghisap hamba kecuali yang menciptakan mereka dan yang menjadi ta'abud, diibadati. Wa asa amalahum wa hafidhaha alaihim hatta yasalum anha fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwal aliyyul qadir. Allah akan menanyai langsung makhluknya, kemudian direspon baik dengan diampuni atau dihukum. Waqad dalati sunnah aidan ala hadhil masalah fi ahadits katsira. Wa min dzalika haditsu Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Tidak ada di antara kalian, satupun di antara kalian melainkan suatu saat akan diajak bicara oleh Allah. Sayukallimuhullah. Laisa bainahu wa baina turjuman. Tidak ada penerjemah. Lah nanyanya pakai bahasa Arab apa bahasa apa? Lembu. Nggak tahu. Katanya sih bahasa Arab. Lah kita ini orang ngaji bisa, langsung bisa katanya. Langsung bisa. Fal mana la yukallimuhu bima yuhibbun wa qad yukallimuhum wa yas'alu an amali ma ya'khudhu minhu. Jadi nanti akan disebutkan dalam suatu kesempatan, ya, dalam suatu momen orang itu akan diajak bicara oleh Allah. Hisab itu sudah dilakukan. Lalu Allah bertanya, dia merasa bangga tuh. Waduh, saya dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Perbuatan buruk. Alhamdulillah. Nggak ada catatannya gitu kan. Singkatnya sampai halaman terakhir, alhamdulillah nggak ketahuan. Itu dipanggil oleh Allah. Kamu tahu aku siapa? Allah. Kamu tahu aku mengetahui segalanya? Iya. Lalu dibedah di situ. Dulu kamu melakukan ini. Benar. Ai galema beruh. Itu ceritanya. Jadi ada amal yang tidak dicatat oleh malaikat. Saking primpennya gitu. Saking primpennya. Mungkin dalam soal batin kali ya. Kita kan saya kadang-kadang timbul ada dalam hati gitu. Turun dari mobil mewah, orangnya jelek. Ya Allah. Orang ini kok jelek, mobilnya bagus ya. Astagfirullah. Memang inilah keadilan Allah. Saya ganteng tapi nggak punya mobil. Keadilan Allah. Jalannya juga nggak flat gitu kan, pincang. Tapi mobilnya mewah, ada pengawal. Ya Allah, begini amat ya. Suka begitu kan, membanding-bandingkan. Saya gagah, ibadah. Waduh, kok begini-begini aja. Kadang-kadang begitu, banding-bandingin orang. Tapi itulah keadilan Allah. Udah kafir, jelek, tapi kaya, pengawalnya banyak. Ya, karena kita membandingkan begitu. Apalagi Anda lihat di Eropa tuh, dunia secara menyeluruh, Eropa Timur, banyak yang nggak percaya pada Tuhan. Hidupnya makmur.
Mereka bahkan 3 bulan keliling dunia. Liburnya aja 3 bulan. Kenapa begitu? Ya seperti di di Asia Tenggara ini. Siapa yang kaya? Negara paling makmur. Negara yang paling banyak jauhnya pada Allah. Singapura. Anda lihat kehidupan di sana. Praktis nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau tahu kita sengsara, nggak mau. Kalau kita ke sana nggak ada duit, nggak ada yang mau tahu. Jangan ke sana, jangan coba-coba. Pecel lele di sini di bawah 20.000, sana 100.000 lebih. Waduh, nyesek amat ini. Sekali bawa, habis buat pecel lele doang. Udah pulang ke bandara, balik lagi. Dan ngerasani beku. Coba itu, kenapa seperti itu? Mereka datang ke Indonesia, makmur. Seperti mereka kan ke Batam. Cari duit di Singapura, nyebrang sedikit ke Batam. Bayarnya murah, makan siangnya di Batam, balik lagi ke sana. Iya, sebab beli di sana mahal, Batam murah kayak di Indonesia. Terbayang nggak oleh saudara? Orang Eropa masuk ke Bali, wah murah amat ini. Ya kan? Karena 100 saja uang dolar Amerika kan 100 paling banyak, kita juga 100 rupiah. Mereka 100 dolar, sama-sama kita bawa masuk ke minimarket. Kita mari timpuk sama kasir. Kamu bawa uang segitu ke sini. Tapi orang Amerika ada tank-tangannya. Ya kan? Keluar dari pintu. Banyak yang dibawanya. 100 dolar. Sekarang udah 16.000 ya. Berarti 1.600.000. Kita 100. Tukang parkir pun marah. Nah itu kacoknya jauh banget. Nah ini yang kita harus pertanyakan sebenarnya. Saya pernah ungkapkan itu waktu ada ini pengajian yang dibiayai oleh perusahaan. Saya lupa di Mitsubishi apa di mana itu. Jadi yang bosnya itu orang Amerika. Nah, dia memberi sambutan untuk perayaan Maulid Nabi. Bayangin. Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad yang pidato ini orang Amerika, non-Muslim lagi. Saya nggak gentar, bos, Mister, kita berbeda nasib di dunia ya, dia bilang. Dolarmu berarti rupiahku begini. Sama-sama bawa 100, saya ditimpuk tuh. Sama bangsa sendiri. Anda menyaman. Tolong ya, mengerti ya. Inilah anak buah Anda. Tapi orang Indonesia rata-rata sifatnya baik. Makanya perusahaan-perusahaan demen tuh. Ya. Mendirikan di Indonesia itu seneng. Karena orang Indonesia itu dia angkat sedikit aja, seneng dia. Seperti cerita orang yang mengantar saya, perusahaan Jepang. Orang sini mah, Pak, karyawan sini kalau ada demo buruh, bosnya ngasih uang makan. Ayo sana demo, pada demo. Dikasih uang makan. Nanti kan siang mau makan, dikasih mana? Kasih insentif untuk demo. Karena mereka nggak perlu ada yang didemoin gitu. Keputusannya gajinya udah bagus. Gitu. Mereka itu, sini mah orang udah ngerti. Tapi supaya pendemo itu nggak masuk ke sini. Dikiranya kan tidak berpartisipasi kan. Tidak solider. Jadi dia ngirim pendemo ini dari rakyat. Pada pergi sana demo. Aman tapi. Karena gajinya tanpa diminta sudah naik sendiri. Ya kan dulu Jepang mengatakan kakaknya dulu waktu menjajah Indonesia kan, saya kakakmu katanya. Ujung-ujungnya ada kerja paksa ya. Mungkin mereka sadar secara sejarah supaya memperbaiki sejarah, sekarang dimanjakan orang Indonesia. Makanya perusahaan Jepang jarang diprotes, kecuali dulu tuh pasar Senen pernah dibakar.
produk-produk Jepang dibakar dulu. Nggak tahu apa tuh yang membuat pendemo kecewa ya. Tapi sekarang orang Jepang baik. Jadi yang penting kesejahteraan diperhatikan, rohaninya jangan dilarang, sholat-sholat jangan dilarang. Tuh, orang Jepang begitu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, anal muhasabah ala haqiqat wa annau ta'ala yukalmu ibad fi ahwali amalihim wa malaha min thawab wal iqab. Yaqulu kama ana mujazin an khalqi ilmu daruriyun fi bi amalihim. Nah, ini sudah dijelaskan tadi bahwa Allah kelak akan langsung terjun sendiri menanyai hamba-hambanya. Saya nggak bisa kebayang ya berapa waktu yang dibutuhkan. Tapi waktu di akhirat nanti berbeda dengan waktu di dunia. Allah sudah berfirman, wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti ribuan tahun menurut hitunganmu. 1000 tahun menurut hitungan. Satu hari menurut Tuhanmu di akhirat itu setara dengan 1000 tahun dunia. Jadi kan nanya itu berapa menit, dan yang ditanya berapa? Kan tinggal ngitung. 1 miliar lah, 1 miliar menit. Waduh, udah berapa jam? Ya, yaitu Allah punya cara lah. Kalau kita mau dirasionalisasi itu nggak masuk. Nggak katung, nggak kejamah. Yang keempat, at-tafriq baina muhsanin mu'min wal kafir. Ada perbedaan cara menghisap mukmin dan kafir. Yang dihisap justru mukmin. Karena hisap itu kan filter, diayak. Ya kan? Diayak itu kan diperlukan karena ada yang wadak, ada yang halus. Diayak. Tapi kalau semuanya halus, lah nggak perlu atau semuanya wadak semua. Nah, orang kafir itu wadak semua. Enggak perlu nggak perlu diayak. Karena nggak perlu dihisap lagi. Justru yang perlu dihisap itu orang Islam. Karena ada yang jelek, ada yang baik. Tuh. Fa innallaha yakhlu bi 'abdil mu'min. Amil tu kadza fi yaumin kadza. Allah nanti akan mengatakan, kamu sudah berbuat begini di hari begini, di hari tertentu, dengan begini, hatta yukir wa ya'tarif, sehingga dia ngaku. Tadinya kan sudah gembira tuh, alhamdulillah saya dulu pernah berbuat begitu nggak ketahuan, nggak tahu dimasukkan ke sebuah ruangan, Allah bertanya sendiri, benar kamu dulu tanggal segini, jam segini, di sini tempatnya disebut melakukan hal ini. Waduh, iya. Nggak bisa ngelak, ya, karena semua sama dengan sekarang pelanggaran sudah ada trap. Tuh, kamu nggak pakai sabuk pengaman, kelihatan tuh, ada gambarnya, fotonya, nggak bisa ngelak. Iya salah. Tapi ingat, karena kamu dahulu punya sifat yang positif. Apa sikap positifmu? Sering nutupin aib orang. Kamu sering menutup kekurangan orang. Ya, maka hari ini ceritanya bahasa kasarnya borokmu ini aku tutup. Kekuranganmu ini, aibmu ini aku tutup. Bahkan nanti setelah keluar dari ruangan ini, jangan pernah kau ceritakan pada siapapun. Kalaupun nanti kamu masuk surga, jangan ceritain. Sudah, ini hanya ada di antara kita. Ya, alhamdulillah. Itu karena kita kebiasaan sering nutup aib orang, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qad satartuha 'alaika fid dunya. Selama ini perbuatan burukmu aku tutup di dunia. Ya. Wa anna aghfiraha laka, dan aku mengampuni hari ini. Jadi kenapa di dunia nggak pernah ketahuan? Aku yang nutup. Karena kamu juga kebiasaan sering ya menutup aib orang. Jadi dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang serupa. Walihadza qala Nabi,
Karena itu Nabi bersabda, man nuqasyu hisab udziba. Barang siapa yang dimunaqasyah ya dalam hisab, maka dia akan disiksa. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah fa sawfa yuhasabu hisaba yasira. Kata Aisyah, bukankah Allah pernah mengatakan fa sawfa yuhasabu hisaba yasira? Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Faqala nabiyyu dzalikal ard. Aitu radul a'mal ala syakhs hatta yuqiru. Itu maksudnya hisaban yasiro, ya. Mereka akan diberi hisab-hisab yang ringan bagi yang ngaku. Jadi kesalahan si A, si B, si C, enggak semuanya diaku. Jadi ada orang tertentu yang di hadapan Allah pun masih nggak ngaku. Apalagi sama orang. Di hadapan Allah yang maha tahu masih nggak ngaku. Jadi ada orang begitu nantinya gitu. Jadi nggak tahu dia nggak sadar berhadapan dengan siapa gitu. Jadi kamu masih nggak ngaku gitu. Itu begitu nanti ada orang begitu katanya. Ya. Hatta yaqya fa idza aqrab ya qala Allah, begitu dia ngaku lalu Allah sampaikan satartuha alaika. Kenapa Anda tidak pernah ketahuan? Karena akulah yang menutupnya. Ya. Wa ana aghfirahalaka al-yaum, maka pada hari ini aku ampuni dosamu itu. Wa amma ghairul mu'minin, adapun orang yang bukan mukmin, fa innahum la yuhasabun kadzalik, tidak diperlakukan seperti itu. Wa innamal amru kama qala Syekhul Islam wa amal kufar fala yuhasabu muhasabatan man tuzanu hasanatu wa sayiatu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang kafir tidak akan dihisab untuk dicari mana yang baik dan buruk karena semuanya buruk. Jadi yang perlu disaring kan yang ada wadak, ada yang halus. Makanya diayak. Tapi kalau semuanya wadak, buat apa diayak? Kan? Wa yuqafuna 'alaiha wa yukun biha wa yujazanu biha. Ya itulah nasib orang kafir. Jadi maksudnya apa kenikmatan yang kita peroleh nanti kalau berjumpa dengan Allah gitu ya. Kalau nantinya sudah ketemu dulu. Ya, kalau ketemu di sini dalam rangka hisab. Dalam rangka hisab ini pun hanya untuk orang-orang tertentu, pilihan Allah. Nanti ada orang yang jumpa dengan Allah tapi tidak ditegur. Fala yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara. Ketemu tapi nggak ada diajak bicara. Nah, nanti ada lagi memang pertemuan dengan Allah dalam keadaan sudah lulus. Ya udah masuk surga. Itu agenda yang paling menyenangkan. Suatu saat diumumkan kepada penduduk surga, saudara-saudara, kita akan ada kegiatan lain. Ahli surga menjawab, kegiatan apa lagi? Nggak ada kegiatan juga udah marem ini. Udah lengkap ini, udah nikmat semua. Enggak, ini kegiatan ini, acara ini lebih dari yang lain. Yaitu apa? Melihat wajah Tuhan. Nah ini sebenarnya nggak boleh nggak boleh difikirkan. Sebab di sana kemudian ada wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka akan melihat Tuhan. Ya mungkin itu wajah sumringah. Tapi kalau wajah di sini wajah menghadapi hakim. Jadi wajah kalau waktu hisab status Allah sebagai hakim. Tuh, tapi kalau nanti di surga, status Allah bukan sebagai hakim. Sebagai apa itu? Ahlul bait. Penghuni tempat. Kita sebagai tamu. Tuh, kira-kira bagaimana? Kedudukan Allah sebagai hakim, kita gegeder. Akan dijumpai. Itu Pak, keterangannya. Ya, ngerti nggak? Gimana? Posisinya seperti itu. Memang susah dibayangkan sih. Belum ketemu sudah ketemu. Tapi kan ketemunya sebagai hakim. Ketemunya sebagai hakim.
Nanti ketemu lagi bukan sebagai hakim, sebagai tuan rumah. Ya, jadi kita kenal sama seseorang, tetangga kita, dia sebagai dosen penguji. Walaupun teman juga kalau dosen penguji mah takut kitanya. Nanti lain lagi kalau ketemu sebagai teman. Itu singkatnya. Tapi teknisnya seperti apa, ini baru kisi-kisinya seperti itu. Ya asli nanti beneran. Alhasil tidak ada kenikmatan yang setara dengan melihat wajah Allah nanti di hari akhirat. Kalau dosa dihapus, itu otomatis dianggap tidak pernah berbuat. Tidak pernah terjadi. Dosa apa saja, itu rahasia Allah sih. Dosa apa saja yang dihapus, jadi kayaumin waladatu ummuh. Kalau dalam hadis itu seperti bayi yang baru lahir. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah perbedaan mana afun dengan ghafur. Sehingga di bulan Ramadan kadang kita doanya Allahumma innaka afuun, bukan ghafurun. Bukan ghafar, tapi afun karim. Karena afu maknanya adalah menghapus. Jadi sampai catatannya pun tiada. Dihilangkan. Tapi kalau ghafur, diampuni cuma catatannya ada. Track recordnya ada. Jadi sekali-kali diungkap, kalau dia ngeyel, diungkap. Saya ampuni ini. Tapi kamu dulu berbuat. Itu Pak. Jadi apa-apa saja yang diampuni, apa-apa saja yang dihapus, ini wewenang Allah sih. Hak prerogatif Allah. Jadi itu jawabannya. Baik, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian kita menambah wawasan, semoga Allah melipat gandakan pahala, semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mencerahkan masa depan anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkannya menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.